الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى توفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Jami' Shaghir dan kita sudah sampai pada hadis 731. Waqala al-muallif hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irji'u, kembalilah kalian, ila, kepada ahlikum, keluarga kalian. Fakunu, maka ada bersamalah kalian, fihim, bersama mereka. Wa'allimuhum, dan ajarilah mereka. Wamuruhum, dan perintahkanlah mereka. Wasallu, dan sholatlah kalian, kama, sebagaimana ra'aitumuni, kalian melihat saya, usalli, saya sholat. Fa'idha, maka apabila hadarat, telah tiba, as-salatu, sholat, maksudnya waktu sholat, falyu'adzin, maka hendaklah mengumandangkan adzan, lakum, bagi kalian, ahadukum, salah satu dari kalian, wal ya'ummakum, dan hendaklah mengimami kalian, akbarukum, yang paling tua di antara kalian. Hadis ini sahih, riwayat Qaf itu adalah muttafaqun alaih. Jadi hadis ini sahih pada peringkat yang pertama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini ada ceritanya. Ada beberapa sahabat Nabi bertamu untuk ngaji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka 20 hari ngaji bersama Nabi. 20 hari. Berarti 2 pekan lebih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa ini orang-orang pasti sudah rindu sama keluarganya. Akhirnya ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam gimana kondisi keluarga dan sebagainya. Nah, maka kemudian Rasulullah mengatakan sabda ini, ya. Silahkan kalian pulang ke kampung kalian, kemudian ajarilah keluarga kalian, perintahkanlah mereka, dan seterusnya ini. Maka hadis ini mengandung banyak masalah. Masalah pertama, hadis ini dalil mengadakan pengajian selama 20 hari berturut-turut, yang sekarang istilahnya adalah daurah. Daurah ilmiah, pengajian ilmu secara bertubi-tubi. 1 hari, 2 hari, sampai 20 hari. Dan ini yang pernah dilakukan oleh guru kami, Syekh Walid Saifun Nasr, mengkhatamkan Sahih Muslim dalam 20 hari. Itu dalilnya hadis ini. Supaya sama dengan sahabat-sahabat Nabi 20 hari tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa setelah kita mempelajari agama, hendaklah kita mengajarkan. Alimuhum, ajarkanlah kepada mereka. Minimal diajarkan kepada keluarga. Kalau kita tidak mengajarkan kepada siapapun juga, maka minimal kita amalkan dengan niatan mengajarkan kepada orang lain. Kita berangkat dari rumah ke masjid sholat jamaah. Itu paling bagusnya niatannya 2. Niatan sholat jamaah dan niatan mengajak kepada orang-orang yang belum sholat jamaah. Kalau kita niatannya 2, dapat 2 pahala. Karena seseorang akan mendapatkan pahala sesuai apa yang dia niatkan. Nah, demikian juga mempelajari ilmu agama, diniatkan untuk disampaikan setelah kita memahaminya. Kemudian, sallu kama ra'aitumuni usolli, menunjukkan bahwa ibadah itu harus sesuai dengan cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Katsir mengatakan amal tidak diterima kecuali memenuhi 2 syarat. Syarat pertama harus shawab, harus benar. Syarat yang kedua harus khalis, harus ikhlas. Ikhlas itu niatannya ikhlas. Benar itu caranya yang benar. Dan perkataan seperti ini ada dalilnya dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Wa man ahsan. Siapakah yang lebih baik dinan agamanya, mimman aslama wajhahu lillah, daripada orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Maksudnya beramal secara ikhlas. Wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik. Maksudnya beramal sesuai ajaran Nabi SAW. Nah, maka syarat ikhlas itu diambil dari kata-kata aslama wajhahu lillah. Syarat shawab atau harus sesuai sunnah itu diambil dari kata-kata wa huwa muhsin. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa azan itu dikumandangkan idza hadarat, kalau sudah tiba waktu salat. Karena itu fungsi azan ada dua. Fungsi yang pertama i'lam, memberitahu sudah masuknya waktu salat. Fungsi yang kedua nida, untuk mengajak orang supaya datang ke masjid salat jamaah. Karena itu muadzin haruslah orang yang terpercaya. Terpercaya maksudnya jangan sampai azan tidak pada waktunya. Kurang 5 menit sudah diadzani, itu nggak terpercaya. Maka muadzin betul-betul melihat jam, ini sudah masuk belum? Kalau belum, tidak. Seperti di masjid ini ya. Masjid-masjid yang lain, maghrib itu kan seringnya sudah adzan. Nah di sini saya tanya, loh sini kok belum adzan, Mbak? Karena kata beliau sesuai jadwalnya belum. Nah itu mu'taman namanya ya. Amanah. Sesuai jadwalnya belum. Meskipun lain-lain sudah, ya biarkan. Mungkin mereka punya jadwal yang lain. Kita di sini ada jadwal yang kita pakai. Kalau memang belum waktunya, ya tidak ada. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa yang berhak menjadi imam adalah akbar, yang paling tua. Bagaimana dengan hadis yang lain yang mengatakan bahwa yang paling berhak adalah yang paling berilmu atau yang paling qari'. Nah, di sini tidak bertentangan. Kenapa? Karena di sini para sahabat Nabi bertamu kepada Nabi, ngaji 20 hari bersama-sama. Berarti ilmunya kan sepadan. Karena ilmunya sepadan, maka yang paling berhak mengimami adalah yang paling tua. Tapi ketika ilmunya terpaut, antara satu dengan yang lainnya beda-beda ilmunya, maka di situ tidak dilihat yang paling tua, tapi dilihat yang paling berilmu. 732. Arhamakum, jagalah kerabat-kerabat kalian. Arhamakum, jagalah kerabat-kerabat kalian. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis ini menunjukkan perintah menyambung hubungan silaturahmi. Kerabat ada dua macam. Ada kerabat yang mahram, ada kerabat yang tidak mahram. Saya dengan Pak Lek saya mahram, Bule saya mahram. Dengan sepupu saya tidak mahram. Nah, menjaga hubungan kerabat ini mencakup dua-duanya, baik yang mahram maupun yang tidak mahram. Tetapi yang mahram hukumnya lebih keras daripada yang tidak mahram. Lebih wajib menyambung hubungan kepada yang mahram daripada yang tidak mahram. Dan tentang menyambung hubungan kerabat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sebutkan di dalam Al-Quran, dalam banyak ayat. Salah satunya surat An-Nisa ayat pertama. Allah mengatakan, wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, alladzi tasa'aluna bihi wal arham. Dan takutlah tentang masalah rahim. Rahim maksudnya kerabat, jangan sampai diputuskan kerabat. Karena memutus hubungan kerabat ini hukumnya termasuk dosa besar. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itu dalam Islam tidak boleh seseorang poligami, menggabungkan kakak beradik, nggak boleh. Saya menikahi seorang wanita plus adiknya dia, nggak boleh. Kenapa? Poligami biasanya terjadi apa? Percekcokan. Nah ini kalau kakak beradik jadi istri satu orang, nanti jadi cekcok. Akhirnya karena cekcok putus hubungan kerabat, nggak boleh. Adapun kalau tidak mahram tidak apa-apa. Misalnya saya menikahi seorang wanita jadi istri saya. Kemudian istri saya ini punya sepupu. Sepupunya akan kerabat dia. Tapi tidak mahram. Nah itu saya poligami nggak apa-apa. Tetapi juga tidak bagus. Kenapa? Karena meskipun dia bukan mahram, tapi bisa jadi gara-gara poligami nanti terjadi percekcokan, maka hubungan kerabatnya jadi putus. Padahal masih kerabat meskipun tidak mahram. Maka yang mau poligami belajar dulu ilmu poligami. Tidak boleh asal-asalan poligami. Poligami harus ada syarat-syaratnya yang dipenuhi. 733. Irham, rahmatilah man fil ardi, siapapun yang ada di bumi.
Yarhamka akan merahmati engkau man fis sama, zat yang ada di atas langit. Fi di sini bukan di dalam ya, tapi apa? Di atas. Loh kok fi kok diartikan di atas? Karena memang Allah berada di atas langit, bukan di dalam langit. Karena kalau Allah berada di dalam langit, berarti Allah itu kecil, tercakup oleh apa? Langit. Allah itu maha besar. Sehingga tidak benar kalau fis sama ini diartikan di dalam langit. Tapi apa? Di atas langit. Loh kok fi kok diartikan di atas? Apakah ada dalilnya? Dalam bahasa Arab, kata-kata fi memang seringkali diartikan di dalam. Tapi kadang-kadang juga diartikan di atas. Contoh, saya kasih contoh lagi. Allah menyebutkan kisah Nabi Musa alaihissalam pada surat Toha. Setelah tukang sihir itu pada beriman kepada Nabi Musa, maka Fir'aun marah besar, dia mengatakan, "Wala usallibannakum fi judu'in nakhl." Dan sungguh aku akan menyalib kalian di atas pohon-pohon kurma. Nah, di sini fi tidak bisa diartikan di dalam. Apakah bisa manusia dimasukkan dalam pohon kurma? Ya tidak cukup. Karena badannya manusia lebih besar daripada batang pohon kurma. Maka yang dimaksud fi ini maksudnya ala, ya, di atasnya. Ini batangnya ini ditempelkan di atasnya begini. Nah, maka fi kadang-kadang diartikan di atas, sebagaimana juga di sini. Man fis sama itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Imam Tabarani. Hadis ini mengandung dua masalah. Masalah yang pertama, kita disuruh di dalam Islam untuk merahmati siapapun makhluk yang ada di bumi. Baik itu manusia maupun jin maupun binatang. Semuanya harus kita rahmati. Karena itu dalam Islam tidak boleh kita istinja dengan tulang. Kenapa? Karena tulang adalah makanan para jin. Kalau kita istinja dengan tulang, ini berarti mendolimi para jin, tidak merahmati para jin. Makanannya kok malah digunakan untuk istinja, nanti ada bekas tainya, nggak boleh. Dolim seperti ini. Demikian juga ada lubang, tidak boleh kita kencing dalam lubang. Kenapa? Barangkali di situ ada makhluk yang lemah, maka ketika kita kencing berarti kita mendolimi makhluk tadi. Dia kebanjiran kencing kita gara-gara apa? Di lubangnya kita kencing. Atau bisa jadi sebaliknya, di situ ada makhluk yang kuat, maka kita kencingi, dia marah, dia akan keluar menyerang kita. Nah, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan makhluk lemah, itu berarti kita zalim. Kemungkinan makhluk yang kuat, berarti kita akan termadarati oleh makhluk tersebut. Yang kedua, hadis ini menunjukkan kaidah yang sangat terkenal, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal yang kita lakukan. Kalau kita merahmati sesama makhluk, balasannya adalah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti balasan sesuai dengan jenis amal yang kita lakukan. Karena itu siapa yang ingin dirahmati oleh Allah, hendaklah selalu merahmati makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kucing itu perlu kita rahmati, Pak. Makan ayam, panjenengan makan ayam kan sering ya, makan chicken nih. Nah, tulang-tulang ayam itu sebisa mungkin tidak mubazir. Dikasihkan kucing. Karena rahmat kita kepada kucing, berpahala itu. Jadi kucing dikasih apa? Tulang ayam, sehingga tulang ayamnya dimakan oleh dia. Gak ada masalah. Karena memang makanan termasuk makanannya kucing, gak ada masalah. Tidak termasuk dolim kepada kucing, malah itu adalah merahmati kucing. Bahkan dalam hadis yang terkenal, kita dapatkan Rasulullah mengatakan, seorang wanita masuk neraka gara-gara apa? Kucing. Kucingnya dimasukkan dalam kurungan, tidak dikasih makan, sampai mati kelaparan. Ini berarti nggak punya rahmat kepada kucing. Masuk neraka gara-gara kucing saja. Nah, kalau gara-gara kucing saja bisa masuk neraka, bagaimana dengan yang lainnya? Tidak mengurusi anaknya sehingga kelaparan dan sebagainya. Ini lebih dahsyat lagi. Maka harus merahmati anak-anak kita juga. 734. Irhamu, rahmatilah, turhamu, kalian akan dirahmati. Waghfiru, dan maafkanlah, yughfar lakum, akan diampuni untuk kalian. Wailun, celaka, li'aqma'i, bagi orang-orang yang mewadai al-qawli, ucapan. Yang dimaksud mewadai ucapan itu adalah orang-orang yang mendengar penjelasan
tapi tidak mau mengamalkan. Jadi hanya mewadahi saja, dimasukkan dalam telinga saja. Habis itu nggak diamalkan. Nah itu kata Nabi, wail, celaka. Udah dijelaskan, rahmati, tapi nggak mau merahmati. Sudah dijelaskan, ighfiru, ampuni, atau maafkan orang lain, tapi tidak mau mengampuni. Ada orang berbuat salah kepada kita, minta maaf, kita katakan, sampai kiamat saya nggak mau maafkan. Nah itu berarti apa? Tidak mau mengamalkan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Itu wail, binasa orang seperti itu, celaka. Karena itu ringkasnya wailul lil akma'il qaul ini maksudnya kalau kita mendengarkan penjelasan hendaklah diamalkan. Wailun celaka lil musirrin bagi orang-orang yang berterus-terusan, alladzina orang-orang yang yusirruna berterus-terusan ala ma fa'alu atas apa yang mereka lakukan, maksudnya maksiat, wa hum ya'lamun padahal mereka mengetahui bahwasanya itu maksiat. Hadis riwayat Ahmad sahih. Jadi Nabi mengancam orang-orang yang paham ini maksiat tapi lanjut terus. Tahu bahwasanya riba itu dosa, tahu, tapi masih nekat pinjam uang dari bank. Padahal tahu bahwasanya kalau pinjam 1 juta tidak mungkin kembali 1 juta. Nah itu berarti yusirun, berterus-terusan, nekat terus. Itu kata Nabi, wail, celaka orang kayak begitu. Ini hadis sepertinya perlu kita sering sampaikan. Karena banyak di antara umat Islam ini meskipun sudah paham riba haram tapi masih nekat saja bermuamalah dengan riba. Nggak paham bahwasanya riba itu menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya tahu ayatnya, dalilnya tahu. 735. Ursila diutus malakul mauti, malaikat maut ila Musa kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Falamma maka tatkala ja'ahu datang kepada Nabi Musa, sokkahu, Nabi Musa menempelengnya. Fafaqa'a maka dia melepaskan ainahu, matanya malaikat maut tadi. Jadi malaikat maut zaman dulu itu kalau mencabut nyawa itu datang dalam wujud yang bisa terlihat mata. Nah, oleh Nabi Musa ditanya, siapa ini? Malaikat maut, tempeleng, kamu itu mau mematikan saya nggak mau mati. Ini sama Nabi Musa kalah, Pak, malaikat maut. Kalau sama kita nggak mungkin kalah. Oke. Tapi alhamdulillah setelah kejadian itu tampaknya Allah ubah. Malaikat maut sekarang kalau datang tidak ada wujudnya. Sehingga malaikat maut datang kepada kita ya nggak ada yang orang yang lihat. Zaman dulu terlihat orangnya. Nah, bentuknya apa saya nggak ngerti. Faraja'a maka dia kembali ila Rabbi kepada Rabbnya. Faqala lalu dia mengatakan, Arsaltani engkau utus saya ila abdin kepada seorang hamba la yuridul maut yang tidak menghendaki mati, yaitu Nabi Musa tadi. Faraddallahu lalu Allah mengembalikan ilaihi kepada malaikat maut ainahu matanya. Jadi matanya kan cemplung tadi. Nah, dikembalikan lagi. Wa qala dan Allah mengatakan irji kembalilah kamu ilaihi kepada Musa. Wa qul lahu ucapkan kepada Nabi Musa yad'u yadahu dia meletakkan telapak tangannya ala matni pada punggung thaurin sapi jantan. Jadi telapak tangannya suruh nempelkan ke punggung sapi jantan. Untuk apa? Falahu maka bagi Nabi Musa bima ghattat yaduhu dengan apa yang menutupi telapak tangannya bikulli sya'ratin dengan setiap satu bulu sanatun itu 1 tahun. Jadi bulu berapa jumlahnya yang tertutupi tangan tadi? 1 bulu ini berarti tambahan 1 tahun usia Nabi Musa alaihissalam. Nah, kira-kira 1 tangan itu kalau ditutupkan di apa kulit kerbau itu atau apa kalau di sini sapi itu berapa bulunya, Pak? 100. Napa sewu? Betul tahu nyebang ya? Coba dihitung ya. Supaya kita ngerti ini syarahnya hadis ini berapa tahun ini. Jadi tambahnya banyak banget ini. Qala Nabi Musa mengatakan, "Ai Rabbi wahai Rabbku, tsumma madza?" Kemudian apa? Artinya kalau saya sudah ditambah usia seperti itu, kemudian apa yang terjadi? Qala dia mengatakan, "Tsummal maut." Ya kemudian matilah. Qala Nabi Musa mengatakan, "Fal'an." Kalau begitu sekarang saja. Ya, sama-sama mati daripada nunggu lama-lama sekarang saja. Fasa'alallah lalu dia minta kepada Allah ayudniyahu untuk mendekatkan beliau minal ardil muqaddasah kepada tanah yang disucikan atau diberkahi. Itu maksudnya adalah Syam ya. Baitul Maqdis. Ramyatan satu lemparan bihajarin dengan batu. Maksudnya jarak antara
kuburan Nabi Musa dengan Baitul Maqdis, itu kira-kira sejarah orang melempar apa? Batu. Orang melempar dengan tangannya batu. Berapa meter itu? Nah, sejarah itu. Nabi Muhammad mengatakan, "Falau kuntu, maka kalau adalah saya sama di sana, la araitukum, sungguh aku akan tampakkan kepada kalian qabrahu, kuburan Nabi Musa, ila janibit thariq, ke samping jalan, tahta, di bawah, al-kathibi, satu gundukan, al-ahmar, yang merah." Jadi gundukan tanah merah. Hadis ini qaf muttafaqun alaih. Jadi hadisnya sahih, pada peringkat pertama harus kita percaya. Jangan seperti sebagian orang yang mengandalkan akal akhirnya menolak hadis-hadis yang sahih. Mengatakan tidak mungkin malaikat maut matanya sampai cumplung dipukul Nabi Musa. Itu kan akalmu yang mengatakan. Oh, Nabi Muhammad SAW menyampaikan kok. Kita mengatakan tidak mungkin gimana? Ya semua segala sesuatu mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kisahnya Nabi Musa dengan malaikat maut. Dan dari sini juga kita tahu betapa kerasnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan memang Nabi itu ya seperti manusia biasa, ada dua macam, ada yang lemah lembut, ada yang keras, sesuai dengan watak yang diberikan oleh Allah. Dan Allah akan memberikan yang cocok. Nabi Musa cocoknya wataknya keras kayak begini. Karena kaumnya juga apa? Orang-orang keras, Bani Israel. Disuruh untuk menyembelih sapi, malah mengatakan sapinya warnanya apa? Udah dijawab warna kuning, masih tanya lagi usianya berapa? Usianya udah disebutkan, apa yang sedang-sedang, masih nekat lagi. Yang sapinya yang bagaimana, yang jelaskan yang sejelas-jelasnya. Ini umat kayak begini kalau apa nabinya nabi yang lemah lembut itu nanti nggak ada yang mengikuti. Nah, yang paling cocok adalah apa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. 736. Ardul Jannah, tanahnya Jannah adalah khubzatun, satu roti bayda yang putih. Maksudnya tanahnya Jannah itu sangat putih, seperti putihnya roti yang biasanya dibuat oleh orang-orang Arab dari gandum, itu rotinya berwarna putih. Nah, tentang tanahnya Jannah ini ada penjelasan lebih lanjut dari hadis yang lain. Yang dhaif ya. Kita cari yang sahih. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al jannatu bina'uha labinatun min fiddah." Surga itu bangunannya adalah batu bata dari perak. Walabinatun min dhahab. Ada lagi batu bata dari emas. Wa milatuhal miskul adfar. Ini saya perlu cari terjemahnya di sini. Wa milatuha ayatinuha, tanahnya jannah, alladzi yakunu baina kulli labaitain, yang dipasangkan di antara dua batu bata. Berarti pasirnya kalau sekarang ya, atau semennya. Itu adalah al-miskul azfar. Itu minyak wangi misik yang azfar. Azfar itu yang murni, yang tidak ada campurannya. Yang sangat wangi, yang sangat dahsyat wanginya. Wa hasba'uha al-lu'lu', dan kerikilnya jannah itu mutiara-mutiara. Wal yaqut, dan batu-batu yaqut, batu-batu mulia. Wa turbatuha, tanahnya jannah. Az-za'faran, adalah minyak wangi za'faran. May yadkhuluha, barang siapa yang masuk ke dalam jannah, yan'am, dia pasti mendapatkan kenikmatan. La yab'as, tidak akan mendapatkan ba'as atau kemadaratan. Wa yaflut, dan dia kekal. La yamut, tidak akan mati. La tabla thiyabuhum, baju mereka tidak akan rusak. Wa la yafna syababuhum, dan juga usia muda mereka tidak akan lenyap. Ini hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Mudah-mudahan semua kita masuk jannah tanpa hisab, tanpa ada. Amin ya rabbal alamin. Ini penjelasan lebih lengkapnya untuk hadis ini dari hadis yang lain. Hadis 737. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Irdaqi, percikkanlah, mastata'ti, semampu kamu, wala tu'i, dan jangan kamu mewadai, fayu'illahu, maka Allah pun mewadai, alaika, terhadap dirimu." Hadis riwayat Muslim sahih dari Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Ini adalah saudarinya Aisyah radhiyallahu taala anha.
Maksud hadis ini adalah Rasulullah menyuruh Asma supaya senantiasa bersedekah. Maka yang dimaksud irdhafi, percikkanlah itu maksudnya bersedekahlah dari harta yang kamu miliki. Meskipun kamu punya sedikit, makanya disebutkan perciki. Karena apa? Yang penting ada yang dikeluarkan. Infak setiap hari itu sesuai hadis ini. Sebagaimana sesuai dengan hadis yang lain. Atau ada orang yang minta-minta ke rumah kita, nah, dikasih meskipun sedikit. Nah itu irdhafi, berikanlah, percikkanlah, mastata'ti, semampu kamu. Ada kotak infak lewat, nah, irdhafi, percikkanlah, berikanlah meskipun sedikit. Nah, maka ini hadis menyenangkan kita, Pak. Karena biasanya kotak infak kita pilihkan uang berapa? 2.000 gitu. Nah, irdhafi. Yang 50 kan bukan percikan, Pak. 1.000 bukan percikan. Nah, maka percikkanlah. Percikkanlah artinya apa? Meskipun yang kamu berikan sedikit. Tapi oleh para ulama dijelaskan, maksud hadis ini intinya, sedekah itu hendaklah sedang-sedang. Jangan terlalu sedikit sehingga menjadi pelit, jangan terlalu banyak sehingga menjadi berlebihan. Ada dalam Al-Quran penjelasan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, nah, Ustaz, ayatnya, lam yusrifu. Surat Al-Furqan ayat 67. Walladzina idza anfaqu, orang-orang yang infak, lam yusrifu, tidak berlebihan, walam yuqtiru atau yaqturu, dua qiraat, juga tidak menyempitkan atau menyedikitkan, wa kana baina dzalik, tapi infaknya tengah-tengah antara itu, qawama dengan istiqamah. Nah, yang penting istiqamahnya, dan jangan berlebih-lebihan. Berlebihan ke atas itu namanya ifrat, berlebihan ke bawah itu namanya tafrid. Infak selalu diambilkan uang yang paling kecil, 500 rupiah, itu berarti tafrid, padahal duitnya banyak. Atau infak selalu 100.000, padahal anak istri belum makan, nah, itu berarti ifrat, sama-sama tidak benar. Wala tu'i, kamu jangan mewadahi. Maksudnya mewadahi itu menyimpan harta, tidak mau mengeluarkan. Ini duit kita wadahi terus, tidak mau dikeluarkan. Nah, maka Nabi mengatakan kalau kamu seperti itu, Allah juga mewadahi rizkinya. Rizkinya nggak diberikan kepada kamu. Tapi ketika wadah kita buka, kita berikan, Allah akan ganti dengan rizki yang lain. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Surat Saba ayat 39. Apapun yang kalian infakkan dari segala sesuatu, maka Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur razikin, dan Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Maka tidak mungkin Allah kemudian apa? Menyia-nyiakan sedekah yang kita lakukan.